Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo semua, saya Nadia Pariska akan menjelaskan apa itu K3 khususnya di lingkup perkantoran. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 perkantoran di kelas 4 MB dan bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga keselamatan di tempat kerja. Secara umum, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan upaya mencegah kecelakaan kerja dan akibat penyakit kerja. Jadi fokusnya bukan cuma agar tidak terjadi terluka, tapi juga agar kondisi mental dan fisik para pekerja tetap prima pada saat bekerja. Kalau K3 perkantoran, spesifikasinya itu adalah upaya untuk mencegah kesehatan dan kecelakaan di lingkungan kantor. Banyak orang ngira kalau di lingkungan kantor itu aman-aman aja, lebih nggak kayak pabrik gitu kan. Padahal di lingkungan kantor juga banyak terjadi kecelakaan kerja. Contoh ringannya itu mata kita kena radiasi akibat terlalu lama menatap layar komputer, dan gangguan tulang punggung belakang akibat terlalu lama duduk di kursi kantor, hingga kecelakaan akibat kebakaran di gedung bertingkat. Kenapa butuh K3? Ada 3 alasan utama kenapa kita butuh menerapkan K3 perkantoran. Yang pertama, kemanusiaan. Agar setiap pekerja merasakan badan mereka sehat dan aman, sama seperti pada saat mereka berangkat bekerja dari rumah ke kantor. Yang kedua, hukum. K3 ini ada hukumnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berisinya adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, ekonomi. Kenapa ekonomi? Bayangkan, jika banyak para pekerja sakit atau terjadi kebakaran di lingkungan kerja, pastinya produktivitas kantor atau perusahaan akan menurun drastis. Oleh karena itu, pentingnya penerapan K3 perkantoran agar operasional di lingkungan perusahaan tetap terjalan dengan lancar. Contoh penerapan K3 di lingkungan kantor. Kalau di kantor contohnya itu bisa dilihat, yang pertama itu dari segi ergonomi. Contoh kecilnya adalah penerapan penggunaan kursi yang bisa menopang tulang punggung dengan baik dan posisi monitor sejajar dengan mata. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Contohnya adalah pencahayaan yang cukup, tidak terlalu redup dan tidak terlalu silau untuk mata. Yang ketiga adalah tanggap darurat. Contohnya adalah jalur tangga darurat yang jelas, APAR atau alat pemadam api ringan yang mudah dijangkau. Yang terakhir adalah kotak P3K yang isinya lengkap. Yang terakhir adalah sistem manajemen K3 atau SMK3 perkantoran. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu adalah perencanaan. Di perencanaan ini perusahaan harus menentukan kebijakan dan target untuk agar pelaksanaan K3 ini berjalan dengan baik. Jadi dalam proses perencanaan ini mereka harus mengevaluasi apa saja yang menjadi potensi bahaya pada saat bekerja, dan selama pelaksanaan nanti kita sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan adanya perencanaan tersebut. Dan yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini perusahaan harus memastikan bahwa setiap prosedur atau kebijakan keselamatan kerja dilaksanakan oleh setiap karyawan di. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dengan adanya evaluasi ini, perusahaan harus mengaudit secara berkala agar tidak ada potensi bahaya baru di lingkungan perkantoran. Dengan SMK3 ini, keselamatan bukan lagi sekedar kebetulan, tapi juga sesuatu yang terorganisir dengan baik.
Itulah penyampaian dari saya tentang K3 perkantoran. Jadi bagi kita pentingnya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, terutama di lingkungan perkantoran. Keselamatan kerja itu dimulai dari kita sendiri, kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Patuhi setiap peraturan yang ada di lingkungan kerja. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.